Shalom, perkenalkan saya atas nama Reni Tandililing dengan NIRIM 1020218384 kelas E. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori tentang Albert Bandura. Yang pertama yaitu belajar melalui observasi. Nah, salah satu asumsi awal dan dasar teori kognitif sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan mampu mempelajari berbagai sikap, kemampuan, dan perilaku seseorang. Nah, cukup banyak dari pengalaman tersebut yang merupakan hasil dari pengalaman tidak langsung. Albert Bandura lebih menekankan pada proses belajar dengan cara diwakilkan dan mengobservasi orang lain. Kemudian belajar melalui observasi. Yang pertama dengan mengobservasi orang lain. Manusia tidak perlu mengalami berbagai respon yang dapat berakibat pada hukuman atau tanpa menghasilkan penguatan sama sekali. Kemudian yang kedua, inti dari belajar melalui observasi adalah modeling. Nah, modeling yang dimaksudkan bukan sekadar menirukan atau mengulangi apa yang dilakukan seorang model atau imitasi. Nah, tetapi modeling melibatkan proses kognitif, yaitu penambahan dan pengurangan tingkah laku yang diamati. Kemudian yang ketiga, seorang merepresentasikan secara simbol suatu informasi dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Kemudian ada pun faktor yang menentukan seseorang akan belajar dari seorang model dalam suatu situasi. Yang pertama, karakteristik model. Nah, manusia lebih mengikuti orang yang memiliki status lebih tinggi daripada yang rendah. Nah, orang yang kompeten daripada yang tidak, dan orang yang memiliki kekuatan daripada yang tidak. Karakteristik. Kemudian yang kedua, karakteristik yang melakukan observasi, di mana orang-orang yang tidak mempunyai status, tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki kekuatan, lebih mungkin untuk melakukan modeling. Nah, seperti anak-anak melakukan modeling lebih banyak daripada orang dewasa. Nah, orang amatir umumnya lebih mengikuti yang pakar. Kemudian faktor yang menentukan seorang akan belajar dari seorang model dalam suatu situasi. Yang pertama, konsekuensi dari perilaku yang akan ditiru. Nah, semakin besar nilai yang ditaruh seseorang yang melakukan observasi pada suatu perilaku, lebih memungkinkan untuk orang tersebut mengambil perilaku tersebut. Kemudian selain itu, seorang yang menyaksikan seorang model menerima hukuman berat, mengajarkannya suatu pelajaran yang berharga. Kemudian ada 4 proses kognitif dalam pembelajaran observasi. Yang pertama, perhatian. Nah, subjek yang memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya. Apa faktor-faktor yang mengontrol perhatian? Yang pertama, karena kita mempunyai kecenderungan untuk mengobservasi seorang yang sering kita asosiasikan dengan diri kita. Kita lebih mungkin untuk memperhatikan orang-orang tersebut. Yang kedua, model yang atraktif dan menarik
lebih mungkin untuk diobservasi. Nah, sosok-sosok populer di televisi, di bidang olahraga, di film, ya lebih sering diperhatikan dengan cermat. Selain itu, sifat dasar dari perilaku yang ditiru memengaruhi perhatian kita, yaitu kita mengobservasi perilaku yang kita rasa penting atau bernilai. Kemudian yang kedua, representasi. Nah, di mana subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Walaupun demikian, pengkodean secara verbal akan sangat meningkatkan kecepatan proses pembelajaran melalui observasi. Nah, kita dapat secara verbal mengevaluasi perilaku kita dengan memutuskan perilaku yang ingin kita buang dan yang ingin kita coba. Pengkodean secara verbal juga membantu kita untuk mempelajari perilaku tersebut secara simbolis, yaitu dengan memberitahukan pada diri kita secara berulang-ulang bagaimana kita akan melakukan perilaku tersebut saat ada kesempatan. Kemudian yang ketiga, reproduksi perilaku. Nah, setelah mengetahui atau mempelajari suatu tingkah laku, subjek juga dapat menunjukkan kemampuannya untuk menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Contohnya, mengendarai mobil, bermain tenis, dan menari. Nah, jadi setelah subjek memperhatikan model dan menyimpan informasi, sekarang saatnya untuk benar-benar melakukan perilaku yang diamati. Kemudian yang keempat, motivasi. Motivasi juga penting dalam pemodelan Albert Bandura. Nah, karena ia adalah suatu penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Jadi subjek harus termotivasi untuk meniru perilaku yang dimodelkan. Nah, pembelajaran aktif memberikan jalan kepada manusia untuk mendapatkan pola baru dari perilaku kompleks melalui pengalaman langsung dengan memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi dari tingkah laku itu sendiri. Kemudian konsekuensi dari respon ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, konsekuensi dari respon memberikan kita informasi mengenai dampak perilaku kita. Nah, kita dapat mempertahankan informasi tersebut dan menggunakannya sebagai panduan untuk tindakan di masa depan kita. Nah, yang kedua, konsekuensi dari respon-respon memotivasi perilaku kita yang bersifat antisipasi, yaitu bahwa kita mampu secara simbolik merepresentasikan pencapaian di masa depan dan bertindak sesuai dengan hal tersebut. Kita tidak hanya memiliki wawasan, namun juga memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dari respon. Nah, berfungsi untuk menguatkan perilaku. Pembelajaran terjadi lebih efisien saat pihak yang belajar terlibat secara kognitif dalam situasi belajar dan mengerti perilaku apa yang mendahului respon-respon yang berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.